Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faizuna Rakraf. Saya di sini ingin menjelaskan tentang keseragaman komposisi dan faktor pencampuran. Dan di slide berikutnya adalah sebuah video tentang homogenisasi. Ini adalah model blending silo. Baik, yang A itu adalah pengumpulan silo, yang B penyimpanan silo, yang C ruang pencampuran silo, yang D sistem pembuangan silo. Dan yang kuning adalah tutup tekan atas dan bawah, yang merah adalah pintu ke silo, yang oranye adalah silo pilots, yang biru itu adalah tempat inspeksi kapasitas silo. Yang biru ini untuk melihat kapasitas silo. Berarti ini adalah sistem feeding proses, jadi material masuk dari dua sawah, kiri dan kanan, menggunakan air slide. Dan yang C ini adalah conical blending chamber, adalah ruang pencampuran material. Ini yang merah ini adalah pipa aliran material, yang hijau ini adalah yang kuning ini adalah pipa ventilasi, yang merah yang biru ini adalah sistem aerasi silinder udara, yang biru adalah pipa material yang keluar. Di sini adalah level control mill atau minimal blending factor. Ini agak kacau, yang outnya tuh agak udah masukin standar deviasinya. Ini minimalnya. Yang ini adalah kompresor, yang ini adalah gate yang pertama, ini gate kedua, itu gate keluar material. Nah, ini saat feeding, saat material maksimal atau hampir penuh kerucutnya, hampir penuh kerucut, dia keluar lewat gate yang pertama, yaitu gate ini. Yang di atas ini adalah material yang halus, ini masih tergolong kasar. Yang ada gate kedua ini bisa clearing atau pengosongan blending. Yang di ini adalah sistem pembuangan silo. Ini yang hitam ini areasi, yang berwarna merah itulah gerbang mati, yang berwarna kuning ini adalah gerbang aliran. Ini. Dan inilah kotak pakan untuk aliran. Yang sebenarnya ini adalah kontrol proses A normal operation, itu adalah proses A aliran A, gerbang normal, operasi normal. Berarti ini flow gate. Proses yang B, pengambilan, pengosongan dan pembersihan, dan gate kedua. Baik, di slide berikutnya adalah faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam operasi silo homogenisasi, kinerja dan pelihara sistem aerasi. Yang pertama itu adalah hindari berkurangnya laju aliran udara akibat penyumbatan media aerasi dengan minyak berlebihan atau air di udara terkompresi. Yang kedua adalah periksa penyumbatan pipa udara karena pipa longgar atau rusak penuh debu. Dan yang ketiga, periksa tekanan udara berkurang karena kompresor atau filter penangkap air ataupun kurangnya perawatan rutin. Dan yang keempat, oli di udara kompresi karena berlebihan pelumas atau kompresornya. Aerasi itu adalah proses yang dilibatkan mengenal oksigen ke dalam air atau media lain untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut.
Slide berikutnya adalah indikator kinerja keseragaman pakan kilen. Ini adalah hasil dari tahap persiapan bahan baku seperti berikut, yaitu teknologi pre-blending bed, dan dua sistem penyimpanan komponen optimasi, dan tiga kontrol campuran mentah pada umpan pabrik mentah atau keluar bersama dengan silo pencampuran. Keseragaman pakan jalan adalah indikator kinerja tahap persiapan makan mentah tutorialnya. Indikator kinerja keseragaman pakan kilen ini diukur dalam hal standar deviasi konten LSF atau CACO. Baik, di sini ada keseragaman pakan kilen, nilai-nilai panduan dari Halsey. Ini pada dulunya, tapi nggak tahu sekarang itu ada berubah atau enggak. Pakan sebenarnya pakan kebakaran yang clinker nih, LSF STF itu adalah Sun Lime Saturation faktor standar deviasi. SM itu standar material maksudnya, standar deviasi. AR itu adalah alumni ratio standar deviasi. Di sini adalah kurang yang LSF kurang dari 1,2, yaitu short term early sample over 24 jam. Itu berarti jangka pendek setiap jam selama 24 jam. Dan sebelahnya itu adalah jangka nilai harian selama sebulan. Ini kurang dari 1,2, yang sebelahnya kurang dari 1, SM kurang dari 0,04, dan sebelahnya kurang dari 0,03, yang AR ini kurang dari 0,04, yang AR ini yang sebelahnya itu kurang dari 0,03. Baik, slide berikutnya adalah blending factor, merupakan rasio fluktuasi inlet ataupun fluktuasi outlet dalam hal LSF atau persen dari deviasi standar CACO, S in dan S out. Berarti ini out. Ini karakteristik adalah unsur-unsur yang terkandung. Sebelahnya adalah kesalahan analitis dikecualikan, dan sebelahnya itu termasuk kesalahan analitis. Di sini ada yang di karakteristik itu ada COC, CaCO3, CaCO3 max, CaCO, CaCO max, SiO2, Al2O3, Fe2O3, LSF, SR, AR. Tapi ini persen, berarti ini angka-angka ini itu ini persen. Berarti misalnya ini kurang dari yang CaCO3, kurang dari 0,2%, hitungannya persen semua ini. Ini yang punya, ini yang outnya, berarti yang outnya 0,25% gitu. Nah ini saya kurang dari 0,3 yang CaCO3 max, dan sebelahnya itu 0,35% gitu. Yang max, ini minimal, ini max, ini minimum, ini max. Berarti ini nilai yang diambil ini nilai standarnya. Slide berikutnya adalah Lime Saturation Factor, LSF, yaitu perbandingan persen CaCO yang ada di dalam raw meal dengan CaCO yang dibutuhkan untuk mengikat oksida lain. Nilai LSF semen yaitu antara 89 sampai 98. Ini rumus yang saya dapat, LSF sama dengan 100 CaCO itu adalah limestone dibagi dengan 2,8 SO2, yaitu silika, ditambah 1,8 Al2O3 yaitu alumina, ditambah 0,65 Fe2O3, berarti
pasir besi, berarti 100 limestone dibagi dengan Si 2,8 SiO2 tambah 1,18 alumina dan tambah 0,65 pasir besi. Baik, slide berikutnya adalah hidrolik modulus. Adalah perbandingan dari persentase CaCO dengan total faktor hidrolik. Atau buka kurung, atau dibilang jumlah oksida silika atau alumina dan pasir besi. Hidrolik modulus sebenarnya dibagi limestone dibagi silika ditambah alumina dan ditambah pasir besi. Limestone dibagi silika ditambah alumina dan ditambah pasir besi. Baik, slide berikutnya adalah silika rasio. Adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara oksida silika dengan alumina dan besi. Pasir besi bilang. Silika rasio atau disebut SR adalah indikator tingkat kesulitan pembakaran raw material. Nilai SR dalam semen itu adalah 1,9 atau 3,2. SR adalah silika rasio. Berarti silika dibagi alumina dan ditambah pasir besi. Berikutnya adalah alumina ration. Adalah bilangan yang dinyatakan perbandingan antara oksida alumina dengan oksida besi. Harga alumina ration adalah untuk semennya itu antara 1,5 sampai 2,5. Berarti ada rumusnya adalah alumina AR, alumina ration. Berarti alumina dibagi dengan pasir besi, gitu. Baik, slide berikutnya adalah long on ignition tersebut LOI. Dalam presentasi berat CaCO2 dan H2O yang hilang pada waktu dipijarkan dengan suhu dalam suhu mencegah adanya mineral-mineral yang dapat diurai dengan pemijaran. Semakin tinggi LAU-nya, semakin dikit umpan kilang yang menjadi produk ilegal. Baik, slide berikutnya adalah komposisi. Ini adalah pencampuran komposisi kimia dan komposisi senyawa. Ini tipe Portlandnya semen itu semen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 dan watt semen putih. Nah, di sini ada komposisi kimia satuan persen, yaitu ada silika, alumina, pasir besi, limestone, magnetik oksida, sulfur trioksida. Ini ada angka minimalnya minimal 18,7 minimal itu sampai itu maksimalnya itu 22 dan yang standarnya itu udah 20,5 sama ya seterusnya tuh. Jadi kan ada yang kayak di blok tebal angkanya itu standarnya, dan di atasnya itu ada minimal dan maksimal sama seperti ALO, tapi angkanya doang yang berbeda. Dan yang sebelahnya itu adalah komposisi senyawa potensial, baik NO2, ada NO2, C3S, C2S, C2S, C3A, dan C4AF, berarti NaO2O. Ini adalah natrium oksida. C3S itu kalsium silika, dan C2S itu adalah silika di kalsium, dan yang keempat ini adalah C3A, berarti itu trikalsium alumina, dan C4AF itu adalah kalsium alumina ferit. Yang sebenarnya itu blind fitness itu adalah
uji kehalusan. Sama seperti itu, ini adalah minimalnya, ini maksimalnya, dan ini ya standar yang diminta. Baik, step berikutnya adalah kadar yang ada di semen Portland. Saya kasih minimumnya berapa, AL2 atau 3 maksimumnya berapa. Tapi ini ada tipe 10, tipe 2 ada 6%. Tapi hitungannya itu dalam persen gitu. Yang 3 itu 0, 4, 0, 5, 0. Berarti yang Fe2 atau 3 maksimumnya, yang tipe 1 nggak ada, tipe 2 ada 6% juga, dan tipe 3 kosong, dan tipe 4 itu 6,5%, dan yang 5 itu kosong. Dan yang 4 itu MgO maksimumnya itu tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5 itu sama 6%. Dan yang 5 SO3 maksimum kosong. Tapi jika SEC3A kurang dari 8%, itulah 1,3, tipe 2,3, tipe 4, 3,5, tipe 4, 2,3, tipe 5, 2,3, dan jika C3A lebih dari 8, di 1,5, tipe 2, 0, tipe 3, 4,5, tipe 4, 0, tipe 5, 0. Nah, yang keenam, hilang pijar atau maksimum. Tipe 1,5, tipe 2, 3%, tipe 5, 1%, tipe 2, 3%, tipe 4, tipe 3, 3%, tipe 4, 2,5%, tipe 5, 3%. Dan bagian tak larut maksimumnya itu tipe 1, 3%, tipe 2, 1,5%, tipe 3, 1,5%, tipe 4, 1,5%, tipe 5, 1,5%, dan C3S maksimumnya itu tipe 10, tipe 20, tipe 30, tipe 4, 35%, tipe 5, kosong. Dan berikutnya C3A maksimumnya itu tipe 10, tipe 2, 8%, tipe 3, 15%, tipe 4, 7%, tipe 5, 5%. Jika yang berikutnya C4AF tambah 2C3A atau C3AF tambah C3F. Maksimumnya itu tipe 1 kosong, tipe 2 kosong, tipe 3 kosong, tipe 4 kosong, dan tipe 5 25%. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.